Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Adisti, Farah, Akila, Satria, Syahrida, Naila, Deva, Revalina, Indah, dan Uni SK akan memaparkan terkait perencanaan dan evaluasi kesehatan dengan menggunakan metode PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Dan metode yang kami gunakan ini kami terapkan dalam studi kasus peningkatan cakupan imunisasi bayi dan ANC atau Antenatal Care yang berada di Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Nah, PDCA dalam konteks ini berperan sebagai metode evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam siklus perencanaan kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Jadi di sini ada konsep PDCA yang tertera di layar. PDCA merupakan konsep suatu manajemen yang digunakan untuk menilai kualitas suatu program serta keberlanjutannya. Biasanya ini digunakan untuk sebagai alat evaluasi serta rancangan program yang terbaik untuk program kesehatan masyarakat. Nah, PDCA sendiri terdiri dari empat tahap. Yang pertama ada plan, yaitu momen di mana kita merencanakan sebuah intervensi, program ataupun rencana-rencana lainnya. Pada yang kedua adalah do atau pelaksanaan program, di mana di sini adalah program yang akan kita jalankan, kita melaksanakannya. Yang ketiga adalah check atau di sini merupakan momen kita mengevaluasi atau melihat atau meninjau ulang sebuah program yang sudah kita laksanakan. Lalu yang ketiga adalah act. Di sini act itu adalah kita menindaklanjuti perbaikan atau hasil-hasil yang perlu diperbaiki dari cek atau evaluasi yang sebelumnya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman, bahwa yang pertama akan ada tahap plan. Jadi berdasarkan data primer dan data sekunder yang sudah kita dapatkan hasil permasalahan yaitu cakupan IDL yang belum memenuhi target dan capaian ANC lengkap kelas 1 sampai ke 6 yang belum mencapai target. Dari permasalahan ini kita menggunakan metode analisis dan didapatkan akar permasalahan. Dan dari akar permasalahan tersebut kita bisa menyusun terkait penyelesaian permasalahan yang dituangkan dalam plan of action. Nah, plan of action sendiri itu memuat dari tujuan, sasaran, indikator, dan juga sumber daya, serta yang terakhir ada jadwal yang akan kita laksanakan. Teman, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, itu tahap do. Nah, di mana tahap do itu segala rencana yang udah tersusun di tahap plan itu dilaksanakan. Nah, kalau misalnya di sini sendiri, jadi kita melakukan yang namanya pertama edukasi terkait pentingnya imunisasi dasar dan juga pentingnya ANC pada ibu hamil. Lalu kami juga melakukan kegiatan jemput bola untuk imunisasi pada bayi dan juga penguatan kader posyandu, serta yang terakhir adalah koordinasi dengan pihak puskesmas Selatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tahapan cek yang dimana untuk menilai apakah program ini berjalan sesuai dengan rencana. Kelompok kami di sini terdapat indikator keberhasilan untuk kegiatan Sapa Janin, yang dimana indikatornya itu ada ketercapaian pengiriman pesan, edukasi dan reminder, yang dimana targetnya itu 100% ibu hamil terdaftar menerima pesan WhatsApp dari Sapa Janin. Terus untuk cara pengukuran kelompok kami ada log pengiriman atau broadcast list pada WhatsApp admin. Selanjutnya untuk indikator respon balik Pak dari ibu hamil sendiri. Untuk targetnya itu 80% ibu hamil merespon WhatsApp dari kami, dan untuk cara pengukurannya itu kita merekap semua balasan chat dari ibu hamil di WhatsApp kepada kami. Selanjutnya ada tahapan action. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah, berdasarkan temuan dari tahap cek yang tadi, dilakukan penyusunan rekomendasi antara lain yaitu yang pertama penguatan sistem, pemantauan imunisasi berbasis wilayah, lalu peningkatan frekuensi edukasi keluarga, lalu penyesuaian strategi jemput bola pada wilayah dengan akses yang sulit.
Nah, hasil perbaikan ini kemudian menjadi dasar perencanaan siklus berikutnya, sehingga program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan adaptif. Dengan demikian, PDCA tidak berhenti pada satu siklus, tetapi terus berulang untuk meningkatkan mutu program kesehatan. Berdasarkan penerapan metode PDCA ini dapat disimpulkan bahwa PDCA ini sangat relevan digunakan dalam evaluasi program kesehatan. Metode ini membantu tenaga kesehatan dan perencanaan program dalam menilai efektivitas intervensi, mengidentifikasi kelemahan program, dan juga menyusun perbaikan berbasis data. Dalam praktik nyata, PDCA dapat diterapkan pada berbagai program kesehatan seperti imunisasi, ANC, gizi, dan kesehatan lingkungan. Jadi, sebagai penutup, metode PDCA ini merupakan alat penting dalam memastikan program kesehatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Dan melalui penerapan PDCA, perencanaan dan evaluasi kesehatan tidak hanya berhenti pada pelaksanaannya, tetapi terus berkembang melalui perbaikan berkelanjutan. Nah, terima kasih mungkin dari teman-teman atas perhatiannya, Bapak Ibu juga, dosen, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan video ini. Akhir kata, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number